Desma. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah, Bu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Nah, gini, gini Bu, saya undang Ibu di Jimit ini hari ini. Saya mau minta tolong nih Bu. Ibu mau nggak jadi pengamat untuk kegiatan coaching kami nanti, Bu? Oh, boleh Bu, boleh. Mm-mm. Oh, Alhamdulillah, terima kasih Bu Desma. Mm-mm. Eh, apakah Ibu sudah memahami tentang rubrik penilaian untuk percakapan coaching Bu Nur? Sedikit banyak sudah, Bu. Ya, sudah ya. Nah, dari ketiga kompetensi untuk percakapan coaching itu, nah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih, Bu? Oh, saya ingin Ibu nanti bantu saya mengamati pada kompetensi membuat pertanyaan berbobot, Bu. Oh, membuat pertanyaan berbobot ya, Bu Nur. Nah, di bagian kompetensi yang mana yang nanti ingin eh, Ibu Ibu inginkan saya mengamatinya begitu, Bu? Di bagian identifikasi masalah, Bu, dan yang satu lagi di bagian rencana tindakan, Bu. Oh, baik Bu. Dalam mengidentifikasi masalah dan rencana tindakan ya Bu. Nah, eh, bagaimana Iya, Bu. penilaian Ibu nanti ya, Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Kalau menurut saya sih di nilai 6, Bu, untuk membuat pertanyaan berbobot. Mm-mm. Dan saya ingin mengembangkannya menjadi nilai 9, insya Allah kalau saya mampu, Bu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nih Bu. Pasti Bu bisa nih. Nah, eh ya, penilaian Ibu sampai angka 9 ya Bu ya. Nah, apa harapan Iya. atau tujuan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti nih Bu? Harapan saya nantinya pada kegiatan coaching, saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi, sehingga nantinya coachi dapat menemukan solusi, Bu, dari permasalahannya. Baik Bu Nur. Nah, Ibu ingin memberikan pertanyaan berbobot dan coach Ibu dapat menemukan solusi dari hasil coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, silahkan lakukan kegiatan coachingnya, akan saya amati. Terima kasih, Desma. Saya panggil Ibu Fauziahnya dulu ya, Bu Desma. Iya, silakan Bu Nur. Assalamualaikum, Bu Fauziah. Waalaikumsalam Ibu. Apa Gimana kabar, Bu Ibu? Fauziah? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Gimana nih? Kita mulai coachingnya, Bu Fauzia. Alhamdulillah bisa Ibu. Terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu luangkan buat saya. Sama-sama, Bu. Ayo, Bu, silahkan. Jadi Ah, ah. jadi gini Bu, saya punya masalah di sekolah saya. Masalahnya eh, tentang minat anak ini Bu, minat anak untuk ikut ekstra. Gimana tuh Ibu? Oh, berarti Ibu memiliki masalah dengan minat nak dalam Iya, kegiatan ekstra ya. iya Bu. Apa tujuan dari percakapan coaching kita hari ini, Bu Fauzia? Saya mau nanti Bu, setelah saya share sama Ibu, saya bisa menemukan jalan nanti bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa kembali lagi minatnya seperti sebelum-sebelum ini Bu. Seperti, oh, Ibu ingin ke anak-anak tersebut, murid-murid Ibu, memiliki minat yang sama Iya Bu, atau menaikkan minat untuk mengikuti kegiatan ekstra ya, Bu Fau. iya Menurut Bu. Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak tersebut minatnya kok kurang ya, Bu?
gini Bu, mungkin kan gini, ekstra saya itu kan saya itu pembina ekstra pramuka Bu. Ya. Jadi kalau pramuka ini kan identik dengan perkemahan Bu. Iya. Nah, karena masih terpapar pandemi COVID Bu, jadi kepala sekolah belum mengizinkan untuk kegiatan di luar Bu. Jadi apa namanya, karena tak ada kegiatan di luar, anak-anak ini jadi down gitu semangatnya Bu. Gimana tuh ya Bu? Eh, Daun maksud Ibu yang gimana ya, Bu Fauzia? Ya, gini Bu, sebelum pandemi COVID, kami punya ekstra pramuka, punya anggota puluhan bahkan ratusan sebelum pandemi COVID, karena kami memang sering kemah di luar gitu. Pandemi COVID dan izinkan berkemah di luar, ya udah anak-anak tak mau lagi ikut ekstra Bu. Oh, seperti itu. Ada tidak hal-hal yang bisa Ibu lakukan untuk menarik kembali minat anak tersebut lebih tinggi, lebih semangat untuk mengikuti ekstra yang Ibu bilang tadi? Ya ada juga sih yang rasanya pengen gitu, cuman begitu saya menyampaikan masalah ini ke kepala sekolah bilang nggak ada dana Bu. Oh, masalahnya berhubungan dengan dana juga nih ya, Bu Fauzia Iya ya. iya betul Bu. Ada tidak strategi lainnya yang Ibu Fauziah lakukan untuk menarik lagi minat siswa nih, Bu? Oh betul ya Bu ya, baru kepikiran saya Bu. Maunya saya mengadakan kegiatan di sekolah aja, itu seperti biasanya ada kami lakukan persari, walaupun sebenarnya persari ini nanti tidak akan ada biaya dari sekolah, karena memang kalau untuk kegiatan di luar kepala sekolah tidak mengizinkan. Kalau kegiatan di dalam kan, betul sekali Bu, betul sekali, saya jadi kepikiran ke sana. Bagus sekali strategi Ibu. Jadi dengan biaya yang minim atau bahkan tidak ada Iya biaya, ya. tetap perkemahannya bisa dilakukan ya, Bu Fauziah ya. Iya 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 betul Bu, betul Bu. Baru kepikiran saya ke sana Ibu. Aduh. Jadi begini Bu Fauziah, kira-kira kapan nih Pak Bu Fauziah bisa melaksanakan Ya, kegiatan? sepertinya sesegera mungkin Bu. Jadi terpaksa lah nanti kegiatan minggu depan itu saya ajak eh, pembina untuk melakukan kegiatan ini Bu. Ada tidak teman atau rekan yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan itu, Bu Fauziah? Iya, betul Bu. Saya harus mengajak rekan-rekan dari pembina lain untuk berkolaborasi di sana dan juga menyampaikan bahwa kegiatan ini nanti tidak ada angka-angkanya gitu Bu. Karena sebelumnya kami kalau per sehari sekalipun di sekolah tetap ada dananya gitu kan Bu. Jadi ini nanti saya beri pengertian kepada kawan-kawan bahwa kegiatan kita ini untuk menumbuhkan kembali minat anak-anak sehingga juga lah sedikit membantu untuk persari ini yang tanpa bantuan dana ini Bu. Iya, mantap tuh Bu Fauzia. Jadi berdasarkan coaching kita hari ini, apa yang Ibu Fauziah dapatkan? Ya, dari coaching ini saya mendapatkan strategi yang tadi Ibu congkel-congkel sehingga saya bisa menemukan strategi baru untuk mengatasi masalah saya ini Bu. Dan semoga itu nanti Bu ya. Alhamdulillah, amin Bu Fauzia. Saya doakan semoga terlaksana dengan baik nanti Amin ya perkemahannya. Allah. Iya. Oke Bu Fauzia, sepertinya coaching kita ini berjalan dengan baik. Dan Bu Fauzia juga sudah menemukan solusi dari Bu Fauzia tadi. Iya. Oke Bu Fauzia, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan Bu? Jadi kapan ini Bu saya minta waktu Ibu lagi untuk berdiskusi lagi tentang ini Bu. Oh siap Bu, Ibu bisa hubungi ke saya kapan saja. Jadi saya bisa tahu nanti ya Bu ya Iya, perkembangan dari pelaksanaan Ibu tadi. iya, iya. Oh, hubungi saya Bu. Baik Bu. Mungkin 3 minggu ke depan lagi saya minta waktu Ibu lagi ya Bu ya. Siap, siap Ibu Fau. Iya Baik, Bu. Bu Fau, semoga terlaksana kegiatan perkemahannya Bu Fau. Amin. Terima kasih ya Bu Jana sudah membuka peluang buat saya dan sudah memberikan saya saya menemukan sendiri solusi yang dari
Jangan bersuara. permasalahan minat ekstra anak ini, Bu. Sama-sama, Baik, Bu, saya Bu mohon diri, Fas. Bu. Sama Bu Fas, sama juga. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Desma, gimana nih coaching saya tadi Bu Desma? Tapi sudah mantap, mantap kok Bu Nur. Nah tadi kan Alhamdulillah. iya. Nah Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan tujuan yang Ibu sampaikan tadi, ingin mengidentifikasi dan ingin memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu, dan coach Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi nih Bu? Menurutnya performa saya tadi sudah bagus, sudah alhamdulillah. Tapi mungkin ya masih ada bagian-bagian yang harus saya perbaiki Bu ke depannya. Oh, baik. Nah, apa yang membuat Ibu menilainya demikian tuh? Karena saya sudah bisa menggali potensi dari sehingga dia bisa menemukan sendiri solusinya Bu. Oh iya benar ya Bu. Nah dari sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Bu Nur? Boleh, silahkan Bu Desma. Ya baik, terima kasih Bu Nur. Nah dari hasil pengamatan saya, yang saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan percakapan dengan coach. Nah yang selaras dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah Ibu selalu mengajukan pertanyaan terbuka ya, dengan pertanyaan berbobot. Nah, Ibu sudah mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, situ sudah menandakan kalau pertanyaan Ibu adalah pertanyaan yang berbobot, yang berasal dari hasil mendengarkan masalah yang dihadapi oleh coach Ibu. Nah, pada saat Ibu ingin saya mengamati pada saat Ibu mengidentifikasi masalah untuk rencana tindakan. Nah, di sini kompetensi proses identifikasi masalah dan rencana tindakan yang akan Ibu kembangkan telah terlihat. Nah, dari percakapan Ibu tadi bahwa coach Ibu telah menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, dari situ bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan ini, Ibu? Alhamdulillah, saya senang Bu Desma. Kalau dari kegiatan coaching saya tadi, saya sudah bisa meningkatkan kemampuan saya untuk membuat pertanyaan berbobot. Dan sudah bisa arahkan coaching untuk menemukan atau merencana tindakannya sehingga menemukan solusi dari permasalahan coach itu. Oh ya, alhamdulillah ya Bu Nur. Nah, dari ini Bu, apa rencana tindakan Ibu selanjutnya nih? Mungkin minggu depan nih Bu, saya akan melakukan kembali kegiatan coaching dengan teman-teman dan rekan-rekan saya di sekolah Bu. Mudah-mudahan ya nanti kegiatan coachingnya saya bisa lebih baik lagi dari kegiatan coaching hari ini. Memperbaiki, ingin meningkatkan kompetensi saya Bu. Oh, baik Bu Nur. Iya, dengan meningkatkan kompetensi, berlatih secara terus-menerus, mungkin kita akan lebih tergali ya Bu potensi yang ada pada diri kita. Nah, dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang dan yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu di area ini nih Bu? Dari kegiatan diskusi ini nanti mungkin saya ke depannya saya akan lebih menggali kembali bagaimana pertanyaan berbobot, kemudian akan mengidentifikasi masalah coaching. Yang pertama dulu Bu kata kuncinya. Jadi mungkin setelah saya menemukan kata kunci, saya bisa lebih
baik lagi dalam membuat pertanyaan berbobot itu, Bu. Oh, Seperti itu, Bu. nah dari kata-kata kunci yang akan ibu ini kan ya, yang akan ibu pertanyakan nanti menjadi pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin ini menyangkut kapan, di mana, dan siapa nanti dari rencana tindakan yang akan ibu lakukan nih. Saya mungkin akan meminta bantuan teman-teman yang sudah paham, yang sudah benar-benar bagus, Bu, dalam kemampuan coachingnya untuk mungkin bantu saya nanti ke depannya dalam kegiatan coaching, Bu. Dan ini akan saya laksanakan juga, akan implementasikan dengan teman-teman rekan-rekan saya di sekolah, Bu. Oh, baik, rencananya baik ya Bu ke depannya, sehingga nanti Ibu mudah-mudahan dapat menggali potensi yang ada pada diri Ibu dan pada diri teman-teman Ibu juga. Nah, sebagai penutup nih Bu Nur, Amin. dari penutup dari hasil pengamatan ini, dari serangkaian percakapan kita tadi Bu Nur, nah apa yang Ibu dapatkan dari proses ini nih? Dari kegiatan percakapan ini saya bisa mm, mendapatkan ilmu baru sebenarnya nih, Bu. Nah, itu juga sudah tadi membuat saya yang awalnya tadi saya dengan nilai yang 6, tadi kemudian saya sepertinya sudah dapat nilai yang baik yang Ibu sebutkan tadi, dapat nilai yang lebih tinggi. Itu tapi mungkin saya akan tetap meningkatkan kembali ke potensi saya, Bu. Seperti itu. Alhamdulillah. Sukses ke depannya ya Bu Nur. Sama Ibu Desma, terima kasih Bu, sudah mau mengamati kegiatan kami. Assalamualaikum Bu Desma. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya. Oke, assalamualaikum Bu Pau. Waalaikumsalam Bu Des. Aduh, segar sekali siang ini. Apa ya Bu? Alhamdulillah. Terima kasih nih Bu Pau udah hadir di sini nih. Heeh. Eh, Ada apa tuh Bu? Begini Bu, mungkin ini setelah ini saya mau melakukan coaching nih Bu. Nah, saya Mm-mm. butuh bantuan Ibu untuk menjadi pengamat dari kegiatan coaching kita kali ini nih. Wah, bisa Ibu dengan senang hati Bu. Alhamdulillah. Kemudian kalau untuk melakukan supervisi ini, apa kira-kira yang Ibu mau kembangkan dari pantauan hari ini Bu? Mungkin kompetensi yang ingin saya berdayakan adalah ini Bu, memberdayakan koci. Nah, gitu. Iya, Hmm, memberdayakan koci gitu ya Bu ya, iya, memberdayakan koci memberdayakan koci. gitu ya. Kalau memberdayakan koci ini di bagian mananya ya Bu? Mungkin pada bagian kompetensi memberdayakan coach ini pada bagian membuat rencana aksi spesifik yang mendorong ide dari Iya, coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman Bu Pau. iya, iya, Nah, iya. membantu membuat rencana Oke, baik aksi. Bu. Mm-mm. Iya. Kemudian kalau boleh saya bertanya lagi, bagian spesifik yang ingin diobservasi itu yang mana ya Bu? Pada saat mendorong ide dari coach Bu Pau. Iya. Mm-mm. Mendorong ide Oh, mendorong coaching ide pada ya. saat kita minta dia untuk eh, ini berbagi pengalaman, nah gitu. Iya, iya gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian apa ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini Bu? Eh, Indikator pencapaiannya mungkin Bu pada poin 4 ya Bu, pada poin 4 di Iya. kriteria penilaian coaching ini Bu, kompetensi coaching. Mm-mm. Nah, mungkin di situ Yaitu, kriteria 4 itu yang akan kita kembangkan gitu.
Nah, di sini Boleh Ibu sampaikan itu apa Ibu poin empatnya Bu? nah, untuk memenuhi membantu membuat rencana aksi spesifik sehingga mendorong ide dari koci pada saat diminta saran berbagi pengalaman nih Bu. Iya, Hmm. sangat berbagi pengalaman ya Bu. Iya, benar Bu. Oke, baik Ibu. Silakan Ibu, lanjutkan dengan coachnya. Baik, terima kasih Bu Pau waktunya. Saya panggil kocinya Iya, dulu nih. sama Ibu. Wah, kocinya udah datang nih. Iya, siap. Selamat datang Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Desma. Ini Eh, Bu Desma, ada waktu nih, saya mau sharing-sharing nih sedikit. oh, alhamdulillah ada waktu ini. Bu Desma, Hmm. nih saya mau cerita nih Bu Desma. Akhir-akhir ini kan murid-murid di kelas saya mulai terlihat kurang antusias nih Bu dalam pembelajaran. Jadi membuat nilai-nilai mereka tuh menurun Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Nah, pantasan lah saya lihat nih Iya Ibu, Bu. Ibu punya masalah ini. Wajahnya kurang ceria nih hari ini. Oh, jadi nilai-nilai murid Ibu yang menjadi penyebabnya nih. Iya benar Bu Desma. Nah, Jadi dari saya uh-uh. mm-mm. Dari ini apa tujuan akhir yang akan Ibu peroleh dari perbincangan kita ini nih nanti? Saya mengharapkan murid-murid saya itu nantinya bisa menjadi lebih antusias lagi, Bu, dalam pembelajaran di kelas saya. Jadi nilai-nilai mereka tuh bisa naik. Tidak seperti sekarang ini, Bu. Saya lihat semakin menurun semua. Nah, dari cerita Ibu tadi, Ibu mengatakan murid-murid Ibu kurang antusias dan nilainya makin menurun. Nah, gitu. Nah, dari sini Bu, eh, bisa Ibu ceritakan dengan lengkap nih apa yang menjadi apa namanya nih, kenapa Ibu mengatakan kalau murid-murid Ibu ini kurang antusias begitu Bu? Gini, Bu, biasanya kalau di kelas murid-murid itu suka bertanya pada saat saya melemparkan pertanyaan. Kemudian mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis. Kemudian mereka saling berebutan kalau mau tampil ke depan. Ini tidak, Bu. Sekarang mereka lebih banyak diam. Kemudian seperti kurang merespon gitu, Bu, di pembelajaran. Oh, begitu ya, Bu. Oh, oh iya iya, terlihat ya kalau dia kurang merespon pembelajaran kita gitu ya. Nah, apa kemungkinan Iya, yang Bu. akan Ibu lakukan ini? Karena menurut saya mungkin ya, Bu, pembelajaran saya tuh membosankan sepertinya, Bu. Kemudian apa juga karena saya terlalu banyak bicara kali ya, Bu. Jadi mungkin saya akan coba membuat pembelajaran ke depannya ini lebih menarik. Jadi anak itu tidak lebih banyak mendengarkan, mungkin lebih banyak berbicara, mengeluarkan pendapat. Eh, Kemudian saya akan membuat strategi-strategi pembelajaran di mana nanti saya akan mengaplikasikan games atau juga saya akan membuat sumber belajar baru sepertinya, Bu. Hmm, Seperti hmm. itu, Bu Desma. Oh iya ya, nanti murid-murid Ibu kan berarti menginginkan pembelajaran yang asik ya, yang asik dan tidak Iya, Bu. membosankan. Nah itu. Nah Benar. dari itu Bu, nah strategi Ibu tadi Ibu ingin membuat pembelajaran itu berupa game. Nah game yang bagaimana yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu? Gini Bu, saya kan juga searching-searching nih di Google ya. Saya lihat ada pembelajaran itu yang memasukkan games, mengaplikasikan games dalam pembelajarannya. Saya mau coba seperti itu Bu. Jadi murid-murid itu jadi lebih aktif. Saya lihat di waktu saya searching itu ya Bu. Tapi ini memang belum saya terapkan sih Bu.
Nah, dari permainan tadi, nah apakah ibu bisa menghubungkannya dengan nilai-nilai yang menurun tadi nih Bu? Saya rasa bisa, Bu. Karena kan di dalam game anak itu kan aktif nih, Bu. Kemudian anak kan ingin tahu pembelajarannya lebih lebih antusias lagi nih ya, Bu. Tentu saja kalau anak sudah antusias, saya rasa mereka akan lebih cepat memahami, cepat paham dengan pembelajaran yang saya berikan, Bu. Oh iya ya, keren Bu. Dengan antusiasnya anak tadi ibu memancing dengan melakukan permainan gitu ya Bu ya. Nah, dengan antusiasnya anak Iya, itu mungkin nilainya akan naik begitu Ibu ya. Nah, apakah Ibu iya punya benar, Bu. strategi lain nih Bu? Apakah Ibu punya strategi lain nih selain dari game itu? Iya, saya akan coba membuat sumber belajar yang saya ambil dari TikTok, kemudian dari YouTube, Bu. Jadi anak itu selain dari games jadi lebih bersemangat lagi karena mereka dengan cara visual ya, Bu ya. Eh, dengan video-video seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali strategi Ibu. Ya dengan video tadi, dengan strategi-strategi Ibu game, mereka akan melakukannya secara langsung dan kontekstual begitu ya kan Bu. Iya, Nah, apakah Ibu iya, butuh Bu. bantuan nih Bu? Butuh bantuan orang lain dalam menerapkan strategi yang akan Ibu lakukan nantinya tuh? Ya, saya memang butuh nih Bu sepertinya. Yang pertama mungkin yang saya ajak adalah guru olahraga nih Bu, karena nanti di olahraga juga kan ada permainan-permainan ya Bu, yang bisa saya mix dengan pembelajaran saya. Kemudian saya juga akan minta tolong nih mungkin dengan teman saya, Ibu Eli, karena dia mahir mengaplikasikan eh, aplikasi-aplikasi untuk dijadikan dalam pembelajaran Bu. Oh iya iya keren ya Bu. Nah dengan berkolaborasi nanti ya Bu ya dengan teman-teman ibu Wah, tadi ya. benar Bu Desma. Heeh. Oh, nah untuk mencapai target strategi ibu itu agar berhasil membuat murid-murid ibu lebih antusias lagi belajar, kira-kira berapa lama target ibu nih Bu untuk mencapainya? Sepertinya saya butuh waktu 1 sampai 2 minggu, Bu. Oh iya iya. Wah waktu singkat ya tuh Bu ya. Mungkin dengan 1 minggu itu, nah Ibu bisa mencapai tujuan Ibu. Nah dari serangkaian pembicaraan yang kita Amin. lakukan tadi nih Bu. Nah apakah Ibu sudah merasa tujuan Ibu itu sudah tercapai? Insya Allah sudah tercapai, Bu. Saya sudah menemukan strategi baru, nantinya akan saya aplikasikan ke dalam pembelajaran saya, sehingga nanti anak itu lebih antusias, lebih bersemangat, termotivasi, Bu, untuk belajar. Saya harap nanti nilai-nilai mereka akan lebih baik, Bu, dari yang sekarang. Alhamdulillah ya Bu Nur. Nah, nah Ibu kan sudah mencapai tujuan Ibu nih. Nah, seandainya nanti nih dalam penerapan Ibu sudah mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran Ibu dan Ibu sukses melaksanakan strategi Ibu tadi nih. Nah, eh, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih? Nanti kalau saya sudah sukses nih Bu dengan strategi saya mau coaching di coaching lagi nih Bu. Oleh Oh, Ibu, saya baik. akan hubungi Ibu. Gimana? Keren Bu Bisa Bu? Nur, bisa sekali Bu Nur. Keren sekali nih. Kita tunggu seminggu atau 2 minggu lagi nih telepon dari Bu Nur nih. Iya Bu, siap Bu, siap. Iya. Semoga sukses ya Bu Terima kasih Nur. banyak Bu sudah. Amin. Terima kasih banyak Bu Desma sudah meluangkan waktu untuk coaching saya pada hari ini. Sama-sama Bu Nur, sukses ke depannya. Terima kasih juga waktunya. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Desma. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya, eh, Bu Pau, terima kasih nih. Kami sudah melakukan
saya melakukan coaching tadi nih Bu. Nah, saya ingin tindak lanjut dari Bu Pau nih. Ya, keren sekali Bu Des. Saya rasa Bu Des dari apa yang saya itu kan dengar gitu kan sudah bagus Bu Des, sudah lumayan bagus gitu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai target Ibu tadi? Oh, tadi saya sudah melakukan untuk memberdayakan Koci sehingga saya dapat membantu Koci membuat rencana aksinya, kemudian mampu mendorong ide-ide untuk penyelesaian masalah dari berbagi pengalaman yang diberikan oleh Koci. Iya, terima kasih Bu Des. Memang saya nilai keren sekali. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Des? Silakan Ibu, dengan senang hati nih. Iya. Tadi saya berfokus kepada Ibu ingin membuat rencana aksi berbagi pengalaman gitu ya Bu ya. Iya. Saya melihat di sana Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga benar-benar bisa merangsang si Koci untuk mengeluarkan ide-idenya. Yang kedua, Bunda sudah mampu menjadi pendengar yang aktif sehingga pada saat pembicaraan itu terjadi sangat-sangat mengalir sekali, alami sekali menurut saya, Bu. Kemudian nomor yang ketiga, catatan yang saya ambil dari observasi tadi adalah kemampuan untuk menggali informasi. Saya rasa ini sungguh super sekali, Ibu. Yang keempat, memberikan penguatan. Ibu sudah mampu memberikan penguatan kepada Koci dan juga mampu memberikan rencana tindak lanjut sehingga benar-benar memberikan penguatan kepada Koci untuk memaksimalkan dirinya sesuai dengan apa yang ingin Ibu kembangkan. Terima kasih. Kemudian saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Mungkin ketiga kompetensi itu ya, ketiga kompetensi yang kompetensi coaching ini memang harus kita tingkatkan, dari mendengar aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan Koci ini. Mungkin dari fokus saya sekarang ini hanya memberdayakan Koci. Mungkin dari berikutnya kompetensi untuk mendengar aktif, pertanyaan berbobot mungkin akan ditingkatkan lagi ya Bu Po. Baik Ibu. Jadi pengamatan hari ini sudah saya tulis ini Bu di lembar catatan percakapan pasca observasi terhadap pengamatan coaching Ibu tadi. Semoga nanti ini bisa menjadi instrumen atau literasi Ibu untuk melakukan pengembangan diri berikutnya. Iya, baik Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan Ibu. Iya, terima kasih Bu Pau. Terima kasih nih udah mengamati coaching kami hari ini nih. Udah menyita waktu Bu Pau nih. Mungkin lain waktu akan kami hubungi kembali untuk mengamati coaching berikutnya ya Bu Pau. Iya, siap Ibu. Iya, terima kasih Bu Pau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam Bu Fauzia. Ada apa nih Bu Fauzia? Ya jadi gini Bu, tujuan saya menjumpai Ibu, ini saya rencananya ada coaching ini sama teman saya Ibu. Jadi saya minta Ibu bersedia menjadi pemantau di dalam coaching saya nanti Bu. Oke, bisa Bu Fauzia. Kapan mau dilaksanakan coachingnya Bu Fauzia? Dalam waktu dekat ini Bu. Oke, nanti sekitar jam 11.30 Ibu. Oke, siap Bu Fauzia. Ya. Bu Fauzia, sebelum kegiatan coaching, apa yang dapat saya bantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu nantinya? Jadi saya gini Bu, saya merasa nanti kalau saat coaching saya itu merasa kurang bisa memberikan pertanyaan bobot Ibu.
Oh, berarti Ibu ingin mengembangkan mengenai kompetensi membuat pertanyaan berbobot ya Bu Ya, Fauzia. iya betul Bu. Bagian mana yang nanti ingin Ibu saya amati pada kegiatan coaching Ibu? Bagian ini Bu, untuk mengidentifikasi masalahnya Bu, saya bisa melakukan coaching dengan baik Ibu. Oke, baik. Menurut Ibu, di skala 0 sampai 10, berapakah nilai kompetensi yang akan Ibu kembangkan nantinya? Nilai kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu ya. Ya, Bu Eh, Fauzia. Kalau yang saya rasakan sendiri ini, saya kompetensinya di 6 Ibu. Cuman kalau saya ingin memaksimalkan nanti setidaknya sampai 8 gitu Bu. Kenapa ya Bu Fauzia bisa menilai Ibu di nilai yang 6 tadi? Karena saya merasa eh, mungkin dalam memberikan pertanyaan saya khawatirnya malah membingungkan coaching saya Ibu, sehingga nanti saya namanya apa ya Bu ya, saya khawatir aja sih merasa seperti itu Bu. Oh, Nah, oke, untuk oke itu Bu makanya saya Fauzia. meminta Ibu sehingga nanti benar-benar saya itu bisa memanfaatkan memaksimalkan potensi saya sampai kepada penilaian di skala 8 tadi Ibu. Jadi, apa harapan Ibu Fauziah dari observasi yang akan saya lakukan nantinya? Ya, harapan saya setelah Ibu amati, kemudian mendengarkan masukan-masukan dari Ibu juga, saya berharap saya semakin baik dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, baiklah Bu Fauzia. Iya, Bu. Silahkan Bu Fauziah kalau mau melakukan coachingnya. Iya, baik sebentar saya panggil dulu coach saya. Siap Bu Fauzia, silahkan. Assalamualaikum Bu Desma. Waalaikumsalam Bu Pal. Iya, apa kabar Bu Des? Alhamdulillah sehat nih Bu Pal. Bu Pal apa kabar juga nih? Iya, alhamdulillah sehat dan siap ini untuk mendengarkan sesuai kesepakatan kemarin Bu Des. Eh, iya Bu Pal. Terima kasih nih. Ya, jadi apa tuh Bu? Terima kasih sudah menjadi coach saya nih Bu Pal. Begini, Iya, saya ada masalah Bu di kelas saya. Saya ada murid pindahan iya, nih, baru masuk ke kelas saya. Ternyata setelah kita tes, kita identifikasi, ternyata murid ini belum pandai membaca Bu. Nah udah kelas 4, kelas saya kan kelas 4 nih, udah kelas 4 belum pandai membaca. Nah mungkin ya kewalahan ini menghadapi murid ini, karena dari hurufnya aja masih ketinggalan, belum ingat gitu ya, belum semuanya dia ingat kalau itu iya. adalah hurufnya. Jadi sekarang saya bingung ini bagaimana cara saya untuk mengatasi murid saya yang satu ini nih Bu Pau. Oh gitu ya Bu ya. Jadi apa rencana Ibu melakukan pertemuan ini? Mungkin tujuan akhir saya Bu dari pertemuan ini, saya ingin murid saya yang satu ini dapat mengejar ketinggalannya sehingga dia dapat pandai membaca nih Bu. Jadi tidak ketinggalan lagi dari teman-temannya begitu. Oh gitu ya. Iya Ibu. Jadi tujuan Ibu coaching ini supaya si anak yang belum pandai membaca menjadi nanti bisa pandai membaca ya Bu ya. Semoga saja nanti setelah coaching ini berhasil ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Ibu juga. Kemudian saya ingin bertanya Bu, kewalahan seperti apa tadi yang Ibu maksudkan ya Bu ya? Nah, saya kewalahannya Bu karena di saat semua mata pelajaran dia nggak bisa mengerjakan karena tidak pandai membaca tadi. Jadi dia hanya diam, tidak mengerjakan apa aja tugas yang dilakukan tidak dikerjakan. Nah, mungkin dari percakapan kita nanti ini apa yang bisa saya lakukan gitu Bu untuk menindaklanjuti dari anak yang tidak pandai membaca tadi. Nah gitu Bu.
Kalau boleh tahu diam seperti apa ini anak ini, Bu? Nah, dia tidak mengerjakan tugasnya, Bu Pau. Jadi kita sudah memberikan tugas nih, Hmm, udah kita jelaskan materi bagaimana, iya. dan mereka pun sudah melakukan diskusi. Nah, begitu. Tapi di saat Mm-mm. evaluasi dia hanya diam saja. Jadi kertas yang Mm-mm. diisinya hanya namanya, pada lembar evaluasi cuma namanya saja, dan dia tidak mengisi, begitu Bu Pau. Yang diisinya ada sedikit yang diisi, tapi asal-asal aja yang ditulisnya, begitu. Jadi tidak nyambung dengan pertanyaan. Nah, begitu Bu Pau. Jadi eh, apa ukuran kebun nanti setelah coaching ini, Bu? Mungkin setelah coaching ini ukuran saya ke peringkat ini ya, peringkat 9 lah Bu Pau. Karena sekarang saya nih merasa gagal ini. Saya merasa gagal, anak ini kewalahan saya melakukannya. Nah, gitu. Karena eh, sudah mungkin udah melakukan cara untuk dia dapat membaca, ternyata masih juga anak ini tidak pandai membaca gitu. Mungkin dari coaching ini saya bisa terbantu nanti naik ke angka 9 ini Bu Pau. Oh, gitu ya, Bu. Jadi saya bisa menangkap kalau ukuran keberhasilannya Ibu bahwa di sini anaknya bisa membaca dulu gitu ya, Bu ya. Nah, iya, dari membaca Iya, tadi Bu Pau, dia bisa mengerjakan tugas di mata pelajaran apapun. Nah, begitu. iya, ya betul, sehingga peringkat apa posisi Bu Desma menjadi naik di 9 gitu ya. Terima Nah, kasih, Bu. iya. Kita lanjut. Mm-mm. Kemudian kesempatan apa yang sudah Ibu miliki sekarang? Untuk yang saya miliki ini sekarang nih, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran itu memang terfokus kepada dia ini Bu Pong. Nah, jadi Mm-mm. mungkin dari fokus kita kepada dia mungkin akan lebih terbantu untuk dia bisa belajar membaca gitu Bu Pong. Iya, Mm-mm. iya, iya, iya. Apa kekuatan yang Ibu miliki untuk melakukan ini? Mungkin kekuatan yang saya miliki ya karena mungkin niat kita tadi nih Bu Pau, kita sebagai guru Iya. harus mampu menuntun murid Mm-mm. kita sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Nah, mungkin dengan Iya, kekuatan itulah saya akan usahakan untuk anak ini dapat mengejar ketinggalannya, sehingga dia dapat mengikuti semua pembelajaran yang akan dilaluinya nantinya, begitu Bu Paul. iya, keren Ibu. Kemudian mulia sekali tugas Ibu ini, Bu. Kemudian rasa-rasanya peluang apa atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil membuat si anak ini menjadi pintar membaca? Kemungkinannya yang akan saya ambil yaitu saya akan menerapkan strategi-strategi agar anak ini dapat membaca nih Bu Pau, dari pengenalan huruf pertama Mm-mm. gitu. Jadi kita dengan kegiatan rutin nanti mungkin akan dilakukan jam tambahan nih. Nah, jam tambahan untuk dia sehingga Mm-mm. kita Oh lebih ya, terfokus ya. ya, Nah, jadi dia tidak akan terganggu dari teman-temannya yang lain. Nah, gitu Bu Pau. iya, iya Ibu. Iya, betul Bu. Berarti Ibu sudah menemukan strategi untuk itu ya Bu ya. Keren sekali strategi Hmm. Bu. Kemudian kira-kira ada nggak hambatannya nanti dengan strategi menambah jam pelajaran ini Bu? Kalau hambatannya mungkin saya kira kalau kita bisa ini ya, anak ini ya terlambat lah pulang dari teman-temannya. Karena kelas 4 ini pulangnya udah jam dua Terlambat. belas Nah, udah jam 12. Iya, Mungkin hambatannya dia iya, akan merasa capek atau lapar ya. Nah, karena lambat dari iya, teman-temannya iya, pulangnya gitu, dan orang tua pun mungkin akan iya, bertanya iya. kenapa anak saya pulangnya telat dari Nah, kawan-kawannya. Mungkin hambatannya hanya itu Bu Pau. iya, Iya. iya. Uh, Tentu segala sesuatunya pasti ada hambatannya ya Bu ya. Nah, iya. Kira-kira apa solusi dari Ibu untuk mengatasi hambatan ini?
Nah, untuk mengatasi hambatan ini mungkin sebelum saya melakukan strategi ini, saya mungkin akan memanggil dulu, bertemu dengan orang tua murid ini, apakah dia setuju anaknya saya tambah jam pelajarannya, dan saya Iya. mungkin mungkin itu aja, orang tua mungkin bisa membawakan bekal untuk anak ini sehingga anak bisa belajar dengan fokus begitu, karena jamnya udah jam siang, jam makan Iya, siang iya. begitu. Iya. Iya, betul Ibu. Kali Ibu. Kemudian apa rencana Ibu untuk melakukan ini, melakukan kegiatan tersebut? Rencana saya untuk melakukan kegiatan itu mungkin berikutnya akan kita terapkan strategi-strategi yang telah direncanakan nih Bu Pau. Mungkin dari strategi Iya, iya. mengenal huruf, kemudian nanti masuk ke Iya, iya. belajar suku kata yang dua Iya. suku kata yang sama, dan suku kata kata-kata yang pendek-pendek dulu gitu. Jadi mungkin dia Iya, Ibu dengan ya. mengenal huruf vokal dan konsonan dulu juga kita ini kan. Jadi dengan itu anak mungkin lebih cepat dia memahami bagaimana dia cepat membaca, nah gitu. Jadi kembali kita nih ke mengulas ke pembelajaran TK ini Bu Pau. Iya, iya, bagus, bagus. Berarti kita menemukan Ibu sudah tahu mulai dari mana, rencana Ibu seperti apa, dan jalanan nanti seperti apa, gitu kan Bu. Iya, benar benar. Kira-kira ini siapa lagi kira-kira yang bisa terlibat di dalam kegiatan ini, Bu? Mungkin kalau yang terlibat di dalam kegiatan ini karena murid kita ini adalah murid kita sendiri gitu Bu Pau. Mungkin yang terlibat di sini mungkin Iya, guru iya. bidang studi agama dan PJOK. Nah, yang lebih menjadi fokus untuk keterlibatan dari keberhasilan anak ini adalah orang tuanya sendiri, karena anak ini lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah. Nah, kita mungkin 1 jam itu kita bisa fokus untuk Iya, iya. dia, dan kemudian yang lebih banyak itu memperhatikan Iya, anak iya. adalah orang tuanya. Mungkin orang tua yang lebih terlibat di dalam strategi saya ini, Bu Pau. Iya. Kalau memang seperti Ibu, kalau memang seperti itu, kira-kira berapa lama Ibu bisa meyakinkan bahwa eh, apa yang sudah Ibu lakukan ini berhasil gitu, Bu? Untuk berapa lamanya mungkin saya tidak bisa menargetkan nih Bu Pau. Saya usahakan untuk Iya. melaksanakannya secepat mungkin, dan saya usahakan anak ini Iya. bisa dapat dulu mengeja kata, dan dia mampu membaca sedikit-sedikit dulu. Udah menjadi Iya, iya, iya. berhasil rasanya kita nanti untuk membaca lancar, dan pemahaman mungkin berikutnya, nah gitu. Mungkin targetnya kita tidak bisa menargetkan karena anak ini kapasitasnya kita tidak tahu ini kapasitasnya kapan dia mungkin akan berhasil, nah gitu Bu Pau. Yang jelas usaha terus ya, Bu ya. Iya, Baik, terus. mulia sekali Bu. Apa komitmen Ibu untuk terhadap rencana ini? Mungkin Bu, akan komitmen saya akan terus meluangkan waktu saya untuk terfokus untuk murid ini, sehingga murid ini dapat pandai membaca. Nah, dan tujuan saya tadi juga dapat tercapai Bu Pau gitu. Jadi dengan komitmen Iya, iya, inilah iya. Bagus mungkin sekali. kita dapat meningkatkan dari potensi anak tadi nih, gitu. Iya, Iya. iya. Kemudian pasti siapa yang bisa membantu Ibu jaga komitmen yang hebat Ibu ini? Nah, untuk komitmen ini mungkin ya dari diri saya sendiri nih Bu Pang. Karena kita berniat untuk mencerdaskan anak ini tidak menunggu bantuan dari siapa-siapa gitu Bu Pang. Karena anak ini adalah anak kita gitu. Di dalam kelas dia adalah anak kita,
Mungkin yang dibutuhkan bantuan Iya. untuk komitmen saya ini ya guru bidang studi saja, karena guru bidang studi juga mengajar anak ini gitu. Jadi mungkin mereka juga membantu saya Iya. untuk mencapai tujuan saya nantinya ini Bu Pau. Yang jelasnya dari Iya. kita Oh, sendiri. terima kasih Iya. Bu Des. Keren Bu Des. Mulia sekali tugasnya, mulia sekali nih. Kemudian semoga nanti setelah coaching ini Bu Des lebih terbuka lagi ya Bu ya. Amin, amin. Tetap menjaga komitmen untuk terhadap anak tersebut. Kemudian tindak lanjut setelah sesi ini Bu. Oh, mungkin tindak lanjut setelah sesi ini, setelah coaching ini saya sudah mendapatkan gambaran ini dari bimbingan Bu Pau tadi. Saya sudah mendapatkan gambaran kalau saya mampu untuk membuat murid saya ini pandai membaca nantinya. Jadi dari strategi-strategi yang saya lakukan ini mungkin akan saya lakukan berlanjut jika saya menemukan anak yang sama, Bu. Nah, gitu. Nanti seandainya anak ini sudah meningkat dia membacanya, mungkin akan membaca lancar nanti. Begitu Bu Pau. Terima kasih nih Bu Pau. Berarti saya ingin tahu berarti saya ingin tahu dong Bu, perkembangannya nanti setelah Ibu melakukan ini, kira-kira kapan lagi kita bisa melakukan ini lagi Bu? Pertemuan lagi? Ya, mudah-mudahan secepatnya ya Bu Pau, jika saya sudah mendapatkan dan menemukan perkembangan dari anak ini, saya mohon waktunya Bu Pau nih untuk coach saya lagi. Nah, gitu, kita lakukan coaching lagi sehingga saya nanti apa yang saya lakukan ada peningkatannya dan ada lagi nanti entah strategi saya bisa diperbaiki nanti ya Bu Pau. Mohon bantuan ya Bu Pau. Iya Bu. Iya Bu. Semoga target Ibu tercapai, selesai dengan baik. Kemudian selalu siap untuk berbagi kepada Ibu. Dan seperti biasa sebelumnya sesuai dengan perjanjian kita pertemuan berikutnya. Amin. Ya Bu Des. Amin. Iya, oke Bu Pau. Semoga inspirasi Bu Des. Iya, terima kasih Bu Pau. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Des. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Bu Fauzia setelah kegiatan coaching Ibu tadi? Ya, saya merasa bahagia juga Bu karena bisa berbagi. Saya bisa berbagi dengan rekan sejawat yang mana pasti semua orang punya masalah dan butuh untuk cara untuk menemukan solusinya gitu Ibu. Iya. Bagaimana Ibu menilai sendiri kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching Ibu tadi? Ya, saya merasa sudah mulai baik ya Bu ya. Mungkin walaupun sedikit belum beraturan atau terstruktur, mungkin belum pun sampai mencapai di skala 8. Semoga nanti saya sebenarnya ada di 7 gitu Bu. Boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Fauzia? Silakan Ibu. Oke, gini Bu Fauzia. Saya mengamati ketika percakapan coaching tadi, Ibu pada saat identifikasi masalah, Ibu melakukan pertanyaan berbobot itu sudah nilainya lebih tinggi daripada nilai yang Ibu rujuk di awal. Itu tadi kan, Ibu menurut Ibu, nilai Ibu pada skala 6 ya? Iya Ibu, 6. Ternyata pada pengamatan saya tadi nilainya sudah lebih tinggi tuh Bu Fauzia. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Semoga benar lah Bu. Jadi pesan Ibu bagaimana nih setelah mendengar rapat saya ini? Saya bahagia sekali Bu. Berarti saya mampu meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang coach yang baik Ibu. Alhamdulillah. Rencana tindakan Ibu selanjutnya? Rencana tindakan saya selanjutnya, saya akan tidak ragu lagi untuk berbagi, untuk sharing, walaupun baik itu nanti selaku saya yang dimintai pendapat atau yang
perlu bertanya pendapat kepada rekan-rekan sejawat, sehingga saya dengan keterbiasaan ini membuat saya itu lebih luwes lagi nanti di saat atau coaching itu. Oke, baik sekali Bu Fauzia. Ya. Dari diskusi kita ini, Nah, apa yang terbayang oleh Ibu Fauzia untuk meningkatkan lagi kompetensi membuat pertanyaan berbobot ke depannya, Bu? Ya, saya juga akan meningkatkan kompetensi saya untuk mendengar lebih aktif lagi ya Bu ya. Yang mau saya tingkatkan, karena kalau kita mendengar lebih aktif tentu nanti kita akan lebih bisa kayaknya membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, Bu Fauzia. Jadi Iya gini ya, Bu Bu. Fauzia, selama Mm-mm. pengamatan ini, ya hasil dari kegiatan coaching Ibu sudah saya catat di form supervisi akademik. Semoga nanti bisa menjadi acuan untuk pengembangan kompetensi Ibu selanjutnya. Iya Ibu. Kemudian tindak lanjut ke depannya untuk meningkatkan kembali kompetensi Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan selalu melakukan coaching ini Bu bersama rekan sejawat, sehingga nanti saya lebih terbiasa dengan melakukan coaching-coaching terus tadi, untuk membuat mendengar secara aktif, kemudian membuat pertanyaan lebih berbobot lagi Bu. Oke, siap Bu Fauzia. Saya doakan ke depannya apapun kompetensi yang Ibu ingin kembangkan jadi lebih baik, lebih bagus lagi ke depannya. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Terima Sama-sama kasih Bu untuk waktunya Fauzia. juga Bu. Ya, saya Sama-sama. mohon diri Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.